Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik dimanapun kalian berada? Alhamdulillah senang sekali rasanya saya Eli Tarliani masih bisa bertemu dengan kalian semua dalam pembelajaran IPS kelas 7 yang mana pokok bahasannya mengenai kondisi alam Indonesia dengan subpokok bahasan flora dan fauna Indonesia. Dan semoga kalian tetap bersemangat untuk belajar. Tujuan pembelajaran yaitu setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, diharapkan siswa atau kalian dapat 1. Mengidentifikasi klasifikasi flora Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi tipe fauna Indonesia. Dan yang ketiga, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Flora dan fauna Indonesia. Seperti yang telah adik-adik ketahui bahwa flora dan fauna Indonesia sangat beraneka ragam. Keragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia selain negara Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Keanekaragaman flora dan fauna Indonesia ini berkaitan dengan kondisi iklim dan kondisi alam. Suhu udara, sinar matahari, dan curah hujan memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis flora. Karena flora memerlukan air, sinar matahari, dan suhu udara yang sesuai. Kondisi ini menyebabkan semakin banyak tumbuhan yang hidup dan karena hal itulah makin banyak pula fauna yang dapat hidup di daerah tersebut. A. Persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok Indo-Malayan dan kelompok Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat, yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sedangkan kelompok Indo-Australian meliputi tumbuhan atau flora yang ada di kawasan Indonesia Timur, yaitu Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Berikut ini adalah tabel karakteristik atau ciri flora Indonesia Barat atau flora Indo-Malayan dan flora Indonesia Timur atau Indo-Australian. Berikutnya B. Persebaran fauna Indonesia. Fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 tipe atau 3 jenis, yaitu 1. Tipe fauna Indonesia Barat yang disebut juga fauna asiatis. Kenapa disebut fauna asiatis? Karena diperkirakan fauna ini berasal dari benua Asia. Yang kedua, tipe fauna Indonesia Timur atau fauna australis, karena memang diperkirakan juga berasal dari benua Australia. Dan yang ketiga, tipe fauna Indonesia Tengah atau fauna peralihan, dan inilah yang merupakan fauna endemi atau fauna asli dari wilayah Indonesia. Terdapat garis hayal yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat, bagian timur, dan bagian tengah. Pembagian fauna Indonesia ini dilakukan oleh seorang berkebangsaan Inggris yaitu Alfred Russel Wallace. Garis yang memisahkan fauna bagian barat dengan fauna bagian tengah disebut garis Wallace, dan garis yang memisahkan fauna tengah dan fauna timur disebut garis Weber. Kita bahas satu persatu dari 3 tipe fauna di Indonesia. Yang pertama, fauna Indonesia bagian barat. Fauna Indonesia bagian barat memiliki kemiripan dengan fauna Asia. Itulah sebabnya disebut fauna asiatis. Wilayahnya mencakup Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Sebagian berupa hewan mamalia, yaitu hewan yang melahirkan dan menyusui, berukuran besar seperti gajah, macan, tapir, badak bercula 1, banteng, babi hutan, orangutan, monyet, dan juga banyak ditemui reptil seperti ular, buaya, kadal, tokek,
biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Terdapat pula berbagai jenis burung seperti gagak, jalak, burung hantu, elang, merak, dan berbagai macam unggas juga ditemui ikan air tawar seperti pesut. Adik-adik, inilah contoh dari beberapa fauna Indonesia bagian barat atau fauna asiatis. Selanjutnya, fauna Indonesia Tengah atau tipe peralihan. Wilayah fauna Indonesia Tengah disebut juga fauna Kepulauan Wallace atau fauna endemik karena asli fauna Indonesia. Wilayahnya meliputi Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Faunanya diantaranya anoa, kuskus, monyet Sabah, beruang, dan tarsius. Juga terdapat reptil seperti biawak, komodo, buaya, ular, amfibi, serta berbagai jenis burung seperti burung dewata, kakatua nuri, maleo, dan burung rangkong. Dan inilah beberapa contoh fauna tipe peralihan. Yang ketiga dari fauna Indonesia adalah fauna Indonesia Timur atau Australis, tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Faunanya berupa mamalia seperti kanguru, walabi, beruang, landak irian, kuskus, dan berbagai jenis reptil seperti biawak, buaya, ular, dan kadal. Juga terdapat berbagai jenis burung seperti cendrawasih, burung nuri, kasuari, dan burung namudur. Jenis ikan air tawar di wilayah ini terbatas variasinya. Faktor apa saja yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Faktornya yang mempengaruhi persebaran flora fauna diantaranya 1. Faktor klimatik atau faktor iklim. Diantaranya suhu udara, kelembaban udara, angin, dan curah hujan. Flora dan fauna itu sangat membutuhkan daripada udara, angin, suhu udara, dan juga kelembaban udara. Sebagai contoh, tumbuhan memerlukan angin dalam proses penyerbukan. Yang kedua, faktor edapik atau tanah. Tanah berpengaruh karena sebagai media tumbuh dan berkembangnya tumbuhan. Yang ketiga, faktor topografi atau ketinggian tempat. Perbedaan ketinggian di muka bumi berkaitan dengan suhu udara dan angin. Dan ini sangat menentukan terhadap tumbuh dan berkembangnya serta persebarannya flora. Yang keempat, faktor biotik atau makhluk hidup. Terutama makhluk hidupnya di sini adalah manusia. Manusia menjadi komponen biotik yang paling berperan dalam persebaran flora dan fauna. Misalnya dengan menjaga kelestariannya seperti membuat cagar alam dan suaka marga satwa, atau bahkan kadang bisa merusak kelestariannya. Misalnya melakukan penebangan pohon dan perburuan liar. Adik-adik kelas 7, pertemuan pembelajaran kita pada kali ini dengan subpokok bahasan flora dan fauna Indonesia kita cukupkan dulu sampai sini. Dan seperti biasa ada tugas individu yang harus kalian kerjakan. Dan di sini ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, jelaskan 2 kelompok atau jenis flora di Indonesia. Yang kedua, jelaskan 3 tipe atau jenis fauna di Indonesia. Dan yang ketiga, sebutkan faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Semoga kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran IPS kelas 7 dengan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.